Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali. Hari ini kita akan belajar atau membahas terkait dengan kompleksitas algoritma. Nah, kalau sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu kita isi dengan membuat program. Hari ini kita akan mengukur dari suatu kompleksitas algoritma yang akan kita gunakan. Nah, kenapa harus kita ukur? Jadi algoritma itu bisa dikatakan tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Maksudnya di dalam pembuatan algoritma itu harus sesuai dengan struktur atau standar tertentu, tetapi juga algoritma yang kita bangun itu juga harus cepat kalau dalam ukuran kompleksitas. Jadi intinya di dalam pembuatan algoritma itu semakin cepat yaitu semakin bagus. Ya. Algoritma yang efisien itu yang seperti apa? Yaitu algoritma yang mampu meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Jadi di dalam pembuatan algoritma itu bagaimana kita harus bisa meminimumkan antara kecepatan tadi dan kebutuhan atau storage yang kita gunakan itu harus benar-benar diminimumkan. Kemudian, alat ukur untuk mengukur kemangkusan, keefisien dalam algoritma ini. Nah, ini yang disebut dengan analisa algoritma. Nah, kebutuhan waktu dan ruang tadi ini sangat bergantung dari ukuran n. Nih, jadi ini sangat berpengaruh sekali ketika kita akan mengukur dari kecepatan itu dan storage tersebut. Nah, berawal dari sana kita bisa mengukur ya atau menilai dari suatu algoritma ini kira-kira algoritma yang kita pakai ini algoritma yang terbaik yang mana. Nah, karena misal di dalam sorting saja itu ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Ya ada insertion sort, ada selection sort, ada bubble sort, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita uji, harus kita bandingkan mana yang terbaik. Nah, itu berarti algoritma yang bisa dikatakan yang lumayan bagus gitu. Nah, ada mengukur dari sebuah algoritma yang bagus itu diukur dari apanya? Dari banyaknya n. Ada algoritma ketika kita hanya memasukkan 15, ini dia membutuhkan waktu kira-kira 1 hari. Nah, ada juga ketika kita masukkan 5 ya sampai 40 ini hanya butuh waktu 1 menit. Kemudian ada yang ketika kita masukkan 40 n n sama dengan 40 ini hanya membutuhkan waktu 1 detik. Ada juga ketika kita masukkan nilai 20 n sama dengan 20 ini juga membutuhkan waktu 1 hari. Nah, ini apa yang mempengaruhi terkait dengan algoritma itu? Nah, berarti hal inilah yang harus kita pelajari di dalam kompleksitas algoritma tersebut. Nah, tujuan dari analisa algoritma atau kompleksitas algoritma yaitu mengukur seberapa efisien dari algoritma yang kita gunakan. Yang pertama. Kemudian kalau ada beberapa algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sama, nah itu bisa kita bandingkan dengan menggunakan konsep analisa algoritma. Kalau dalam sisi matematisnya membandingkan beberapa algoritma atau mengukur suatu efisiensi dari suatu algoritma, nah itu bisa kita menggunakan notasi asimtotik kalau dalam notasi matematikanya. Nah, yang diukur apa? Jelas waktu dan space atau storage nih. Nah, kecepatan dari suatu algoritma yang kita ukur itu didasarkan dari spesifikasi komputer dan compiler. Ini di pertemuan kedua sudah kita bahas kemarin. Nah, ukuran input atau kita sebut sebagai
N ini sangat berpengaruh sekali dari kecepatan algoritma yang kita pakai, pasti. Jadi kecepatan dari algoritma ini berbanding lurus atau linear dengan banyaknya N. Nih, dengan banyaknya N. Berbanding lurus deh. Nah, misal kita ingin mengurutkan algoritma 1000 lari, maka N sama dengan 1000. TSP, ya, Traveling Salesman Problem, ya, ini kita mempunyai graf 100 simpul, berarti N sama dengan 100 dan lain sebagainya. Nah, ini ukuran dari input yang kita masukkan. Nah, kompleksitas waktu atau TN, ya, ini diukur dari tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi tidak TN ini, ya, TN berbanding lurus dengan N, ya, di mana TN ini waktunya, N ini inputannya. Jadi semakin besar N, otomatis waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Nah, ada beberapa operasi dasar di dalam algoritma yang dia membutuhkan waktu. Nah, contoh penjumlahan, pengurangan, perkalian, perbandingan, kemudian pembacaan, penulisan dan lain sebagainya. Nah, ini memerlukan waktu, di mana waktu itu tergantung sekali dari banyaknya N. Jadi yang dihitung di dalam operasi TN, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan lain sebagainya. Tetapi nilai dari sini nanti dia didasarkan dari nilai N, begitu. Nah, contoh operasi khas di dalam algoritma ini misal pencarian, pengurutan, penjumlahan, perkalian. Nah, nanti dari misal operasi penjumlahan di sana ada berapa jenis proses, ya. Nah, proses-proses itu nanti akan kita dalam bahasa Jawanya dipreteli satu persatu. Nah, dari dipreteli itu nanti kita bisa mendapatkan suatu nilai dari kode tersebut. Nah, dari kode itu nanti akan kita kumpulkan menjadi satu untuk kita ukur seberapa cepat, ya, dari algoritma ini. Gitu. Nah, misal ini operasi menghitung rata-rata, ya, menghitung rata-rata. Mohon diperhatikan. Ya, untuk menghitung rata-rata algoritma sangat sederhana sekali. Jadi kita jumlahkan, ya, dengan menggunakan metode sum atau variabel sum. Kemudian setelah itu kita mendeteksi atau ya istilahnya mengukur satu-satu atau mendeteksi masing-masing angka di dalam, kalau ini di dalam array, ya. Nah, I sama dengan 0 sampai ke N. Nah, dia mengerjakan apa? Nah, dia akan menambahkan semua, ya, menambahkan sum plus A indeks ke I, kemudian dia dirata-ratakan, sum, ya, hasil dari keseluruhan penambahan di bilangan tersebut dibagikan dengan banyaknya bilangan atau banyaknya angka N tersebut. Nah, sekarang kita bongkar satu-satu. Berarti ketika kita bongkar sum, ini nilainya 1 karena dia tidak terkait dengan apapun. Jadi nilainya 1, sum. Kemudian I sama dengan 0, ini juga nilainya 1, dia nggak terikat sama apapun. N, nah N, I kurang dari N, nah ini nilainya N. Karena I ini, ya, sampai I ini dihitung dari banyaknya N. Semakin banyak N, maka otomatis, nah I juga akan semakin mengulang semakin banyak. Misal I-nya sama dengan 10, berarti I-nya sama dengan 10, dia diulang sampai 10 kali. Nah, makanya kita sebut sebagai N. Kemudian sum, nah ini satu kode ini, itu kita pelajari tadi satu persatu, satu baris. Sum sama dengan sum plus A indeks ke I, nah ini nilai juga N. Nilai ini dihitung berdasarkan dari jumlah N yang kita masukkan. Semakin banyak N, maka penjumlahan di dalam sum ini juga semakin banyak. Rata-rata dia nilainya 1 karena dia di luar kolom perulangan.
Nah, sehingga ketika kita jumlahkan, di sini ada berapa satu? Berarti 31, 1, 1, 3, N-nya ada 2, berarti 2N. Nah, ini kecepatan dari hitung rata-rata di algoritma yang kita gunakan, ini termasuk 3 plus 2N. Ini yang disebut dengan notasi asimtotik. Nah, begitu. Jadi, ketika kita ingin mengukur dari suatu suatu kecepatan di dalam algoritma, ya itu harus kita perhatikan satu-satu masing-masing source code. Kemudian apakah source code itu bergantung dari kode yang lain. Kalau dia bergantung dari kode yang lain, berarti harus kita masukkan nilai n-nya. Kalau dia tidak bergantung, ya nilainya 1. Kemudian kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Ini hampir sama juga. Kalau kita perhatikan satu-satu, ya, yang bergantung dengan nilai yang lain. Nah, nilai ini, perbandingannya ini. Ya, jadi biasanya yang akan nilai yang bergantung ke nilai yang lain itu pasti ada di dalam perulangan. Karena dalam perulangan itu nilainya dia terukur dari nilai n. Bergantung dari nilai n. Semakin banyak n, maka otomatis dalam perulangan itu juga akan semakin banyak diulang. Nah, kalau dia tidak dalam perulangan nilainya 1. Berarti kalau seperti ini nilainya ya hampir sama seperti tadi. 3N plus 2N misal seperti itu. Tinggal nanti banyaknya 1 berapa, banyaknya N berapa dijumlahkan. Nah, kemudian kita masukkan ke notasi asimtotik. Nah, di dalam kompleksitas waktu itu ada yang disebut dengan worst case, waktu maksimum, ya, waktu yang dibutuhkan untuk waktu maksimum yang dibutuhkan untuk memproses sesuatu, atau base case, waktu minimumnya, atau kebutuhan rata-rata atau average case. Nah, ini kompleksitas waktunya. Oke. Nah, pengelompokan kompleksitas algoritma, ya, kompleksitas algoritma ini ada berapa? Ada konstan, ada log n, ada n kuadrat, n pangkat 3, n faktorial. Ini dia dikelompokkan berdasarkan dari kecepatan, ya, kecepatan dari algoritma itu. Nah, kalau kompleksitas konstan, ya, 01, ini waktu pelaksanaan algoritma tetap dia apapun ditambah sebanyak apapun kode yang dimasukkan tetap nilainya konstan. Misal integer i sama dengan 0, integer i sama dengan 10, integer i sama dengan 12, itu tetap nilainya 1. Ditambahi 1000 pun, 1 miliar, 1 juta, tetap nilainya 1. Karena dia tidak bergantung dengan kode yang lain, sama. Nah, gitu. Ini disebut dengan konstan. Ada yang disebut dengan logarithmic log. Nah, jadi waktu log n ini, ya, kompleksitas waktu logaritmik berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat dari pertumbuhan n. Nah, jadi kalau kita lihat ada sedikit hubungan antara logaritmik dengan perangkatan. Ya. Misal, saya punya log ini. Log 2, log basis 2, 8 sama dengan 3. Ini artinya ini standar logaritmik yang ini artinya kalau kita ubah ke pangkat berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, maksudnya kalau dalam ilmu matematika log basis 2, ya, 8 sama dengan 3 itu ekuivalen dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita masukkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16.
2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, sudah. Coba perhatikan. Kompleksitas waktu logaritmik berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan n. Nah, 2 pangkat 1 ini sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita lihat pertumbuhan n ya, ini lebih lambat. Laju waktu yang ada dalam logaritmik ini lebih lambat daripada pertumbuhan n. Berarti di sini, nah ini disebut dengan n-nya 1, 2, 3 ini Tn pada logaritmik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini hasil dari waktu yang dibutuhkan oleh logaritmik untuk memproses sesuatu, di mana hasil dari waktu itu didasarkan dari nilai n 2, 4, 8, 16, 32. Jadi nilai n-nya ini ya, nilai Tn-nya logaritmik waktunya ini. Nah, begitu. Ini hubungan antara n sama log n. Coba nanti dicari hubungan antara n dengan pangkat, hasilnya seperti ini. Lanjar, nih kompleksitas ON. Algoritma ini waktunya linear. Jadi terdapat lokasi yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Bila n dijadikan 2 kali, maka waktu pelaksanaan algoritma juga 2 kali. Sama ya ini. N log n. Ini juga hampir sama seperti log n tadi. Bila n 1000, maka n log n kemungkinan besar 20.000. Nah, bila n dijadikan 2 kali semula, maka n log n menjadi 2 kali, tapi tidak terlalu baik. Jadi dia mengikuti hampir sama seperti n ya, ON, tetapi waktunya tidak stagnan, tidak linear sama n, tapi dia bisa dikurangi, bisa ditambahi. Nah, kuadratik ini waktu pelaksanaannya praktis digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil. Umumnya, algoritma memproses tempat dalam 2 buah kalang. Nih, biasanya algoritma n kuadrat itu digunakan di dalam nested for. Nah, nested for. Kalau kita pakai nested for, ya, itu kita perhatikan satu-satu ya. Misal ini ada Nah, misal di sini yang kita gunakan itu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini kan gini. Kemudian di dalam nested for ini ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Kemudian di sini kita melakukan sesuatu, misal sum sama dengan sum indeks ke i, indeks ke j. Nah, ini kalau kita lihat nilai i sama dengan 0, nilai 1, i kurang dari n nilainya n, i plus plus nilainya n. Nah, nilai integer j sama dengan 0 nilainya n ya. J kurang dari n itu nilainya n kali n. Nah, misal berarti di sini kalau kita perhatikan satu-satu ya, berarti nilai dari j sama dengan 0 ini nilainya n, kemudian nilai dari j kurang dari n ini sama dengan n kali n, karena nilai j kurang dari n ini didasarkan dari ketergantungan dari nilai n pada waktu j-nya dan i pada waktu n-nya. Jadi kali n, kemudian j plus plus nilainya juga n kali n. Nah, ini nilai yang kemudian nilai sum ya, ini juga nilai dari ya, sum sama dengan sum itu nilainya juga n kali n. Yang pertama ya, nilainya i sama dengan 0, i sama dengan 0 ini nilainya 1, kemudian
1, kemudian I kurang dari N, nilainya N. Ini dulu, coba. Nah, berapa nilai asimtotiknya? Nah, berarti di sini N kali N kali N ada 3N kuadrat. Ada 3 kan? Berarti nilai kalau kita kalikan semua 3N kuadrat. Kemudian nilai N-nya berarti ada berapa? 2N plus 2N. Nilai satunya ada 1, berarti N. Oh, 1 ya. Ini plus 1. Ini kita sebut sebagai kuadratik. Gitu. Kemudian kubik. Nah, kubik ini juga kita gunakan ya untuk menghitung kalau ada nested for 3 kali. Jadi if for bersalam 3 kali, nah itu kita bisa masukkan nilai n kubik. Faktorial, nah ini sudah jelas nilainya ya. Kalau nilainya 5, n-nya sama dengan 5 berarti waktu pelaksanaannya faktorial dari 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung ya perbandingan dari masing-masing algoritma tadi ya, ada log n log n dan lain sebagainya. Nah, ini perbandingannya. Yang menjadi acuan ini n-nya ini. Nah, kemudian log n-nya ya segini. Tadi sudah kita hitung n log n sekian. Kemudian n kuadrat, nah kuadrat dari n kubik, kubik dari ini 2 pangkat 3, 4 pangkat 3 dan lain sebagainya, hasilnya 2 pangkat n. Nah, ini waktu yang diperlukan, nah sekian. Ini sudah kita buatkan diagram. Jadi semakin kalau kita lihat semakin banyak n ya, maka akan semakin besar prosesnya, kecuali pada pemrosesan log n. Nah, kita masuk ke notasi asimptotik. Di dalam notasi asimptotik ini ada disebut dengan notasi O atau big O ya. Di O itu tandanya big O, ada big theta, ada big omega. Kalau big theta itu base case ya. Kalau big theta, big omega, nah ada 3, average, base, sama worst. Nah, ini merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Nah, kalau ada OFN, dibaca TN adalah OFN, yang artinya TN berordo paling besar Fn bila terdapat C. Sedemikian hingga bahwasanya TN waktu yang dibutuhkan ini kurang dari sama dengan konstanta dari Fn. Nah, jadi dia kalau dibuktikan dari nilai Tn ya, nilai Tn tersebut ya, nilai Tn ini dia sesuai kalau Tn itu kurang dari sama dengan konstanta dari Fn ya, itu. Nah, notasi Big O ini bisa kita gunakan untuk membandingkan beberapa algoritma dengan masalah yang sama ya, untuk menentukan algoritma yang terbaik. Nah, sebagai contoh perbandingan pertumbuhan Tn terhadap N kuadrat. Nah, misal ini ada N 10, kemudian dihitung dari nilai yang tadi, kita bisa hitung ini nilainya. Nah, kita masukkan N-nya, dapatnya sekian, N kuadratnya dapatnya sekian. Nah, ini dari sini. Kemudian, nah, kita disuruh membuktikan apakah 4N plus 1 ini adalah ON, big N ya. Ini bisa kita buktikan kalau ya Tn ini kurang dari sama dengan konstanta Fn. Berarti di sini Tn sama dengan 4N plus 1 kurang dari sama dengan 4N kurang dari sama dengan, kita masukkan 4N
plus N. Karena 1 langsung kita ganti nilai N. Berarti di sini ada 5N. 5N. Di mana 5N ini merupakan kurang dari konstanta. Jadi konstantanya C-nya sama dengan 5. Nah, berarti Tn 4N plus 1 ini adalah On. Karena 5 ini ya, atau bisa dikatakan ya, konstanta ini sebentar. Tn kurang dari sama dengan, nah ya, berarti ini tadi 4N ini kurang dari sama dengan 4N kurang dari sama dengan 4N plus N. Nah, ini kalau kita jumlahkan sama dengan 5. Berarti C-nya ya, ini sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat dari Tn kurang dari sama dengan CFN. Berarti kalau ini terpenuhi syaratnya. Berarti 4N plus 1 ini kurang dari sama dengan 4N plus N. Nah, konstanta sama dengan 5, ini terpenuhi. Kemudian kalau ada 3N kuadrat plus 4N plus 2 adalah ON kuadrat. Apakah benar? Nah, berarti Tn, ini rumusnya, Tn kurang dari sama dengan CF, kurang dari sama dengan CFN. Apakah benar? Nanti kondisinya kalau C-nya ini harus lebih besar daripada Tn, atau Tn-nya ini harus kurang dari sama dengan C konstanta dari Fn. Nah, berarti 3N kuadrat plus 4N plus 2 itu harus kurang dari sama dengan 3N kuadrat plus 4N kuadrat plus, karena ini hanya 2, berarti tidak ada N-nya, berarti N kuadrat. Nah, konstantanya ada berapa? Ada 8N kuadrat. Nah, berarti memenuhi syaratnya. Karena nilai dari Tn ini kurang dari sama dengan CFN, di mana nilai Tn itu 3N kuadrat plus 4N ini kurang dari sama dengan 8N kuadrat. Nah, begitu cara masukkannya. Nah, sebagai tugas, buktikan bahwasanya 3N, Tn sama dengan 3N plus 1 log N kuadrat plus 1 plus 7N kuadrat ini adalah big O N kuadrat. Nah, ini nanti coba dikerjakan, kemudian dikumpulkan di lms.uaman.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.